Tidak ada kata-kata tidak mampu apa, maka hendaklah saum tidak mampu naon. Pain lam yastati, kalau kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu saum tidak mampu apa? Nikahnya nikah sebadani atau apa? Justru sebadani mah kuat, tapi ada sesuatu yang tidak mampu. Nah, apanya? Maka penting kita membahas secara hadis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di kajian kita, ya, Jumat ketiga, di mana di Jumat ketiga ini kita akan membahas, ya, buku penjelasan hadis-hadis Rasul jilid ketiga. Jadi satu buku ini seperti buku yang sebelumnya berisi 25 hadis, ya. Yang jelas kita kaji terus pembahasan hadis-hadis Rasul ini, tentu saja agar sabda-sabda Rasulullah SAW ini menjadi petunjuk, bimbingan, arahan untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Kita buka langsung hari ini, langsung pembukaan, silakan dibaca. Langsung ke hadis nomor 51. Tentu saja halaman pertama, ya. Judulnya At-Targhibu fin Nikah, dorongan untuk menikah. Ya, bagaimana jangan hidup membujang, gitu ya. Tidak boleh ada niat untuk sendiri. Jadi harus ada upaya untuk mulai masuk ke jenjang pernikahan. Jadi sebelum masuk lebih dalam suami istri, kita dituntut, disuruh oleh agama untuk menikah. Ya, targhibin nikah, dorongan untuk menikah. Hadisnya seperti ini nih. Hadis saya kutip ini dari kitab Bulughul Maram, ya, halaman 204 nomor 994. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis saumi fa innahu lahu wijaun. Muttafaqun alaih. Dalam Bulughul Maram ada, ya, itu kita dulu kan di sekolah, ya, di pesantren pernah dipelajari, ya, tentang Bulughul Maram ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, ya, wahai kelompok para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia bersaum, karena sesungguhnya hal itu adalah penekan nafsu syahwat. Nah, jadi dengan saum itu bagi yang belum mampu menikah, perbanyaklah saum. Tentu saum sunat, ya, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhrij hadis, di mana saja hadis ini diriwayatkan. Hadis tersebut terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, ya,
jilid 3 halaman 251 nomor 5065. Dalam Sahih Muslim jilid 1 halaman 638 nomor 1400. Ya, dalam Sunan Abu Daud juga ada jilid 2 halaman 178 nomor 2046. Kemudian dalam Sunan At-Tirmidzi jilid 2 halaman 343 nomor 1083. Sunan An-Nasa'i juga ada jilid ke-6 ya halaman 57 nomor 3204. Sunan Ibnu Majah juga ada jilid 1 halaman 579 nomor 1845. Itu takhrij. Jadi kalau dalam Bulughul Maram hanya disebut muttafaq alaih. Ternyata bukan hanya Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang lainnya pun ada yang meriwayatkan. Bahkan dalam Musnad Ahmad bin Hambal, dalam As-Sunanul Kubro, Sunan Ad-Darimi, kemudian Al-Mu'jam Al-Kubro, ya, li Tabrani, ya. Kemudian Musnad Abdul Rajak, Musnad Ibnu Abi Syaibah, Musnad Al-Humaydi, ya, dalam kitab Fathul Bari, Syarah As-Sunnah juga ada, Mishkatul Masabih, Irwaul Ghalil. Ini saya kutip dalam kitab catatan kaki Subul Salam. Yang ini catatan Subul Salam, yang di atas saya lihat langsung dari kitab-kitab yang ada di rumah, ya. Penjelasan rawi. Nah, ini sekedar untuk ya kenalan sedikit tentang siapakah Abdullah bin Mas'ud, selintas saja. Abdullah bin Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, bin Ghafil, kemudian bin Habib bin Syamah, ya, bin Makhzum, bin Sohilah, bin Kahil, bin Al-Haris, bin Tamim, bin Sa'ad, bin Huzail, bin Mudrikah, bin Ilyas. Dia adalah Abdurrahman, Abu Abdurrahman Al-Huzaili. Al-Bukhari berkata, ia meninggal dunia di Madinah sebelum Utsman radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuakhadkannya dengan Sa'ad bin Mu'adz. Abu Nuaim berkata, ia orang ke-6 masuk Islam. Dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pelayannya. Ia mengikuti perang Badar dan perang yang lainnya. Ia hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 surat. Ia meriwayatkan 848 hadis. Jadi kalau ingin baca hadis Ibnu Mas'ud tinggal 847 D-nya. Ia meninggal dunia pada tahun 32, umurnya 60 tahun lebih. Ini saya kutip, ada lebihnya dalam kitab Ibanatul Ahkam. Syarah naon Ibanatul Ahkam? Syarah Bulughul Maram, ya, jilid 1 halaman 123. Itu selintas saja tentang Abdullah bin Mas'ud dari sarah-sarah hadis, diantaranya tentang Bulughul Maram ini. Langsung ke isi hadis. Syarah mufradat seperti biasa, ya, dalam membahas hadis-hadis kita awali dengan pembahasan syarah mufradat, penjelasan kata per kata dari hadis itu. Baru nanti istinbat atau fikih hadis, ya. Pada hadis di atas terdapat beberapa lafaz atau kalimat yang perlu mendapatkan penjelasan. 1. Ma'syar. Ya ma'syaros syababi. Kalau lihat munada, ini munada mudhof, ya. Jadi munada mudhof termasuk munada yang harus dibaca mansub. Makanya macana ya ma'syaros syabab, ya, bukan ma'saru. Ya ma'syara, jadi munadanya munada mudhof. Karena nanti ada mudhof ilaih syabab ke depan. Ma'syar itu, kalimat ma'syar artinya kelompok, adalah kumpulan, ya, yang urusannya sama gitu, yang pokok ma'syar itu. Baik keadaan mereka bercampur atau tidak, seperti pemuda dan orang tua. Dia adalah jamak yang tidak memiliki bentuk tunggal dari lafadznya. Nah, itu adalah ma'syar. Disebut di bawah ada yang demikian dinamai isim jamak, yaitu mengandung makna jamak akan tetapi tidak memiliki bentuk tunggal dari lafadznya. Ia hanya punya bentuk tunggal dari maknanya. Contohnya naon? Seperti jaisyun, artinya pasukan. Jaisyun itu pasukan. Berapa orang? Masih banyak. Mau mungkin telah datang pasukan seorang berapa pasukan atau? Ya, berarti ngabring. Bentuk tunggalnya adalah jundiun, seorang prajurit. Kan jauhnya 8 satu dan maknanya.
Kemudian sya'bun atau kaum atau rakyat, qabilatun kabilah, qaumun kaum, rahtun golongan, sama dengan ma'syar kelompok. Ya. Atau juga apa katanya sulhun, kumpulan, bentuk tunggalnya adalah rojulun, seorang laki-laki. Rojul bisa dijamakan jadi yang di atas qabilah, sya'b, qaumun, rahtun gitu. Yang seperti ini disebut apa katanya isim jama'. Atau bentuk tunggalnya kalau perempuan imro'atun. Nah, itu bentuk daripada kaumun. Kan kaum itu banyak, laki perempuan bisa disebut kaum. Mufradan naon? Ya mungkin rajulun kalau mereka banyak laki-lakinya. Atau mungkin kalau banyak perempuannya adalah imro'atun. Itu bisa dilihat dalam buku kitab Jami'ud Durus jilid 2 halaman 64 tentang isim jama'. Betak ma'syar teh bukan memanggil seorang, justru memanggil banyak kelompok. Ma'syar syabab gitu. Dan ia dijamakan atasnya ma'asyir, malah bisa jam'ul jam'i namanya. Ma'syar itu manana jama', bisa dijamakan lagi ma'asyir, sehingga kaum aqwam kan. Jam'ul jam'i bisa dijamakan lagi. Itu dalam kitab Tawdihul Ahkam. Para ahli hadis berkata, ma'syar adalah sekelompok orang yang disatukan oleh satu sifat. Oleh karena itu, asyabab ma'syarun, anak muda adalah kelompok. Asyuyuh juga ma'syar, lanjut usia juga adalah kelompok. Al-anbiya juga ma'syar, para nabi juga adalah kelompok. Termasuk an-nisa juga ma'syar, wanita juga adalah kelompok. Tapi idopatkan ma'syar syabab, wahai kelompok para pemuda, berarti kalau sudah idopatnya kepada syabab. Kalau ma'syar saja umum, kelompok. Ya, kelompok apa yang Nabi panggil? Syabab. Nah, ya kelompok dari syabab. Apa syabab itu? Para pemuda. Kalimat syabab, ya para pemuda adalah bentuk jamak dari syabun. Kalau syabun teh, misalnya sabun mandi. Ya, syabun pemuda, ya kan ayah dengan bakal akan dapat 7 naungan, 7 golongan dapat naungan Allah. Di antaranya syabun nasya'ah ibadatillah, pemuda yang tumbuh kembangnya itu dipakai dalam ibadah kepada Allah. Ya, jamanya dijamakan pula dengan apa? Syababatun atau syubbanun. Mata ayat syubbanul yaum rijalul ghad. Namun artinya syubbanul yaum, pemuda hari ini adalah laki-laki hari esok. Itu kan mengenai syubbanul yaum, pemuda hari ini. Ya, ayana pemuda, rijalul ghad adalah laki-laki hari esok. Ayana orang jadi rijal, bala mah rijalul ghad ya teh. Ayana mah geus rijal. Al-Azhari menerangkan bahwa bentuk wazan fa'ilun tidak pernah dijamakan kepada fu'al selain dari lafaz di atas tuh Pak. Ya, jadi fu'alun syubbanun. Ya, syubbanun dari syabun jadi syubbanun. Ya, syabun jadi syubbanun. Hanya lafaz itu saja yang dijamakan. Biasanya lafaz yang lainnya hanya kalimat syabun jamakna jadi syubban. Syabun itu bentuk dari fa'ilun, cuma kudu diilal ya teh. Dan rodun gitu kan, syabun, parun ya sama. Ya wazannya wazan fa'ilun, tapi bentuk jamakna fu'al, syubban. Hanya kalimat itu kata Al-Azhari bentuk wazan fa'ilun dijamakan menjadi wazan fu'alun. Asalnya bermakna al-harakah, gerakan, atau an-nasyat, kesigapan. Ia adalah nama bagi orang yang sudah balik hingga usianya sempurna mencapai 30 tahun. Nah, biasanya sampai usia itu disebut syabun atau syabab. Nah, Abdullah bin Sholih Al-Fauzan menerangkan dalam kitab Minhatul Alam, ada syarah Bulughul Maram namanya Minhatul Alam. Ya, disebutkan terjemahnya lah. Karena manusia itu pada awal umurnya paling banyak gerakan dan kesigapan daripada di akhirnya kurung masa tua. Maka disebut syabab, bergerak, sigap, gagah, kuat, lincah, itu para pemuda.
An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Badrut Tamam, ini terjemahnya saja, yang paling sahih dan terpilih adalah bahwa syabab pemuda adalah orang yang telah balik tetapi belum melampaui usia 30 ya. Kemudian dia adalah kahlun kalau udah mulai 30 hingga melampaui 40. Kemudian dia disebut syekh. Nah, itu ayat syabab, kahlun, syekhun gitu. Abul Khair Nurul Hasan menjelaskan dalam kitab Fathul Alam, ini terjemahan sajalah, khitab dari Nabi SAW tersebut terjadi kepada para pemuda. Kenapa? Karena mereka tempat dugaan adanya syahwat libido kepada perempuan. Dengan demikian tentu bukan hanya pemuda saja yang kena oleh anjuran tersebut, tetapi siapa saja yang memiliki syahwat libido walaupun sudah tua. Jadi pada akhirnya walaupun yang dipanggil syabab, kenapa dikhususkan syabab? Karena masa muda, masa yang memiliki libido yang kuat, ya, kondisi fisik yang kuat, harus ada penyaluran yang benar. Bagaimana orang tua terpanggil juga? Ya, Nabi memanggil tertentu bukan berarti khusus itu saja. Cuma dipanggil syabab karena libido pada masa itu sangat kuat. Sebagaimana diterangkan oleh Abdul Salam Al-Alusi dalam kitab Ibanatul Ahkam, maka hadis tersebut dibawa atau dipersamakan kepada setiap orang yang telah didorong oleh pendorong, seperti pendorong yang dimiliki pemuda alias syahwat atau libido. Jadi sahawailah anu gaduh pendorong nu kuat, ya segeralah ya kalau sudah ada pasangan untuk menikah. Kalau tidak mampu, nanti ada kata-kata tidak mampu apa? Maka hendaklah saum, tidak mampu naon. Pain lam yastati, kalau kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu tidak mampu apa? Nikah. Nikahnya nikah sebadannya atau apa? Justru sebadannya mah kuat, tapi ada sesuatu yang tidak mampu. Nah apanya? Maka penting kita membahas secara hadis. Maka perbanyak saum. Ulah sana tidak mampu nikah, kayak biaya nikah atau nikahnya. Nah eta paling biaya untuk mengurus keluarganya, untuk bisa maharnya dan seterusnya. Kalau tidak kuat, ya perbanyaklah saum. Bukan kalau kamu tidak kuat libidona, akhir itu mah tuku dilarang oge. Ya masalahnya libidonya justru kuat, tetapi kalau kamu tidak mampu, nah tidak mampu nanti dalam tanda kutip apa yang dimaksud. Nanti kita dibahas di bawahnya. Atau bahkan keadaan telah jadi syekh ya 40 tahun ke atas, terpanggil libidonya kuat, maka dianjurkan. Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bari. Jadi ini dikhususkan para pemuda dengan khitab anjuran tersebut. Kenapa khusus ya masyarakat syabab yang dipanggil oleh Nabi teh untuk menikah teh kok dikhususkan syabab? Karena biasanya adanya kekuatan pendorong untuk menikah itu ada pada mereka. Berbeda dengan orang-orang yang sudah tua. Walaupun mana hadis itu dapat dianggap juga bila penyebab tersebut ada pada kuhul, yaitu yang berusia antara 30-40, atau juga pada syuyukh yang berusia 40 ke atas. Kemudian di halaman berikutnya, man istata'a minkum, ya, siapa di antara kalian yang mampu. Nah di hati sebenarnya ada yang mampu ya. Dalam kitab Fathul Jalalil wal Ikram, di rumah ada syarah Bulughul Maram yang panjang data. 1 Fathul Alam, 2 Minhatul Alam, dan Fathul Jalalil wal Ikram. Ya, di terjemahan sajalah. Itu meliputi kemampuan yang bersifat badan dan kemampuan yang bersifat harta. Karena pemuda itu adalah dia tidak memiliki kemampuan badan, maka tidak ada kebutuhan kepada menikah. Dan apabila dia memiliki kemampuan badan tetapi tidak memiliki harta, maka dia tidak memiliki kekuatan untuk menikah. Yang dimaksud dengan istita'ah, kemampuan di sini adalah kemampuan harta saja, katanya tuh. Ya, karena ada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa man lam yastati fa'alaihi bisaum. Maka barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia bersaum. Berarti tidak mampu hartanya. Ari libidona mampu untuk menekan libido yang kuat itu dengan saum. Maka ini menunjukkan bahwa ya mukhatab yang diajak bicara memiliki kekuatan badannya. Ya masyarakat syabab dipanggil punya kekuatan badannya.
Man istata'a minkumul ba'asa, berdasarkan yang sudah kuat mampu menikah, maksudnya biaya. Sok segera menikah. Jika tidak mampu biayanya, saum. Karena secara fisik dia kuat. Justru untuk menekan kekuatan fisiknya itu, libidonya, dengan saum itu akan diturunkan. Itu. Jadi materi yang jadi permasalahannya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, kemampuan menikah adalah kemampuan atas beban nikah, kurung mahar dan nafkah, bukan kemampuan atas setubuh. Karena anjuran tersebut datang justru kepada orang yang mampu setubuh. Oleh karena itu beliau bersabda, wa man lam yastati fa'alaihi bisawm. Itu kan mampu setubuh. Innalahu wijaun. Karena sesungguhnya hal itu penekan nafsu syahwatnya. Ya, jadi jangan ditanya kalau pemuda masalah libido itu akan kuat sekali. Al-ba'ah disuruh apa oleh Nabi? Al-ba'ata. Ba'ah. Al-Qadiyad menerangkan bahwa padanya memiliki 4 bahasa atau lafaz yang paling fasihnya dan masyhur adalah al-ba'ata dengan dipanjangkan huruf ba-nya. Al-ba'ah. Kedua ayat al-ba'ata pendek tanpa panjang. Ketiga al-ba'a dengan dipanjangkan dan tanpa ha. Keempat al-bahata dengan 2 ha, dengan tidak dipanjangkan. Jadi ada beberapa redaksi tentang makna yang sama tapi pengucapan yang beda. Dan yang paling masyhurnya adalah al-ba'ata sesuai dengan hadis yang kita bahas. Jadi ada beberapa lughah, ada beberapa pengucapan yang berbeda tapi maksudnya sama. Padanya memiliki 4 bahasa, 4 pengucapan yang paling masyhur dipanjangkan dan ada tak tanis al-ba'ata. Itu kalau disebut tak tanis, ta'ut ta'nisil mutaharrikah. Karena ada 2 tak tanisnya. Ayat ta'ut ta'nisil sakinah, eta mah anu masuk ka fi'il madhi. Ayat anu ta'ut ta'nisil mutaharrikah, eta mah anu masuk ka isim, muslimun jadi muslimatun, kafirun jadi kafiratun. Eta mah mutaharrikah, ta'ut ta'nisil mutaharrikah, berharokat. Ini disebutnya tak tanis berharokat. Maknanya secara bahasa adalah al-jima, setubuh. Siapa di antara kalian yang mampu setubuh? Man istata'a minkumul ba'ah, ba'ah teh asal arti mana? Al-jima, setubuh. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah mu'anun nikah, beban-beban pernikahan. Tuh. Jadi bukan hanya setubuhnya, beban pernikahan. Ya, karena nikah itu perlu ada beban yang mesti dikeluarkan oleh seseorang yang mau menikah, berupa mahar dan nafkah katanya. Maka pada hadis tersebut maknanya adalah siapa di antara kalian yang mampu sebab-sebab jima dan beban-bebannya, maka hendaklah ia menikah. Jadi 2, berjimanya dan kemudian beban-beban mahar dan nafkah untuk pernikahannya. Falyatazawwaj, maka hendaklah kamu menikah. Ya. Kalau sudah siap 2 nana ayam materina, ya libidona mah sudah pasti karena tadi maksyarus syabab. Falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah.